Nah, menurut Aji nih, kebaikan itu boleh nggak diumbar? Ya menurut saya pribadi, kalau kebaikan itu demi ilmu atau untuk orang banyak itu bisa. Bisa boleh ya. Ya bisa boleh, kenapa enggak, itu kan berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman. Oke, siap Ji. Jadi Allah mempertemukan apa yang kita dapatkan itu, kalau bisa apalagi lebih, apalagi kurang kita bisa membagikan lebih, itu sudah melebihi. Bijak sekali Aji ini. Semua Ji. Betul. Mantap. Sehat-sehat Ji. Menurut Akang nih, kebaikan itu boleh nggak dipertontonkan? Ada dua kemungkinan ya, itu bisa jadi ada dua cara. Ada boleh dipertontonkan dan ada juga yang nggak dipertontonkan. Kalau dipertontonkan mungkin untuk contoh pribadi orang, untuk pelajaran anak-anak atau orang lain. Itu bisa dipertontonkan. Contohnya kayak kita sholat atau semacam buat amal, kayak yang sekarang lagi viral di media sosial kan. Nah, itu kan jadi inspirasi buat anak-anak lain yang misalnya ya agak medit lah apa gimana. Memang sih dianjurkan jangan harus diperlihatkan dengan orang lain. Nah, mungkin kalau orang lain lihat kan, orang berbagai pendapat muncul ya, mindset beda-beda. Ria lah iya. Tapi kan dalam hati kita kan kita ikhlas. Kayak itu aja. Siap. Pokoknya kalau namanya ingin memberi kebaikan, diusahakan ya tanpa perlu di-vlogin, atau mungkin masnya niatnya berbeda untuk ngasih contoh kebaikan ke anak, atau ke istri, atau ke adik, atau saudara lainnya, apa-apa diboleh ya. Siap. Assalamualaikum, Masya Allah. Ini lo bisa ketemu sama Mas Firman yang punya link YouTube Permusi and Mom. Bukan sebuah kebetulan, padahal saya ini lagi ada di mana nih? Tuh Mas pemakaman. Iya, lagi di pemakaman Bugis ya. Iya. Itulah makanya ya, manusia itu kalau kita punya niat baik. Padahal saya kesini itu dalam rangka mau ziarah ke makam teman saya, dan alhamdulillah ketemu sama Pak Turmusi ya. Kenalan dulu, nama saya Erlina, saya pekerja swasta di Telkomsel. Tapi selain itu saya pernah jadi ketua Hijabers Moms Community Bali selama kayaknya 7 tahun deh ya. Saya juga nulis buku, alhamdulillah udah 5 buku gitu. Terus apa lagi ya? Saya hanya wanita biasa, ibu rumah tangga juga, dan sebagai manusia pembelajar. Itu aja. Makasih, salam kenal semuanya. Untuk menunjukkan kebaikan menurut saya boleh aja. Yang penting kembali kepada niat. Karena segala sesuatu iya dan tidak, boleh atau tidak, yang perlu dibersihkan kan hati ya, bukan apa yang terlihat di mata atau yang terdengar oleh telinga. Jadi kembali pada niat. Insya Allah kalau niatnya lurus, itu bisa menjadi sebuah ladang dakwah. Itu sih menurut saya. Apakah kebaikan itu bisa dipertontonkan apa enggak? Nah, saya sering dapat ini. Jadi kalau menurut orang itu beda-beda ya setiap individu. Iya betul. Jika kebaikan itu diperuntukkan untuk kebaikan kembali, itu tidak dipermasalahkan. Tapi jika kebaikan itu diperuntukkan hanya untuk kesombongan kalian semata, nah itu baru dipertanyakan. Tapi kan tujuan kita untuk kebaikan itu untuk berbagi inspirasi, untuk menyebar kebaikan, agar menjadi contoh juga buat orang lain bahwa tidak selamanya orang di atas itu bisa lebih baik daripada orang di bawah. Kita juga yang di bawah juga bisa. Makanya berbagilah kebaikan untuk semua orang. Bolehlah, yang penting kan tujuannya untuk kebaikan. Ya boleh kan ya, yang sifatnya itu kan biar dinilai orang kan positifnya gitu. Kan bisa menjadi motivasi yang buat melihat supaya bisa meniru lah tujuan kebaikan. Bisa meniru ya. Ya. Meniru kebaikan itu ya. Kebaikan supaya yang penting kan kita saling menghargai sama orang lain gitu. Benar. Oke, cukup singkat, padat dan jelas. Ya, makasih ya. Siap. Kalau kebaikan itu boleh nggak diperlihatkan? Ya. Jadi kalau kebaikan itu boleh diperlihatkan dengan alasan dua hal. Pertama karena niat. Kalau niat kita untuk terlihat baik gitu kan, artinya kan bisa diri ya gitu ya. Banggakan diri. Tapi kalau niatnya untuk
bagaimana karena Allah, supaya orang lain itu mau berbuat juga dengan hal yang sama dengan kita. Oke. Artinya kan kebaikan itu bisa berlipat ganda kalau orang lain mau ikut Ya. dengan hal yang sama seperti kita. Ya kebaikan itu boleh ditingkatkan. Nah, amalu biniat ya. Innal amalu biniat. Weh. Niat. Amal Amalan itu tergantung dari niat. dari niat. Ya. Weh, mantap. Siap. Singkat padat luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kayak Faluk, sehat. Alhamdulillah dokter walafiat. Alhamdulillah. Gimana. Gini saya, aneh punya pertanyaan nih. Ya. Gini, pertanyaan itu simple, tapi kadang-kadang katanya orang berbobot gitu ya. Padahal ini cuma pertanyaan sederhana sebetulnya. Pertanyaan saya adalah, boleh tidak kebaikan itu dipertontonkan? Nah, gimana nih? Jawabannya Silakan, simpel Ustaz. sebenarnya. Iya. Kalau saya ini al-fakir tentang ilmu ya, tentang pengalaman ilmu dan Masya sebagainya. Allah. Ilmu itu udah saya fakir itu, miskin, nggak tahu menahu tentang lebih tentang ilmu. Tapi yang saya tahu dari guru-guru saya itu, masya Allah, kebaikan itu boleh dipertontonkan asalkan niat lillahi ta'ala. Niat Ya kan? lillahi ta'ala. Nah, logikanya begini adalah keburukan aja bisa ditontonkan, masa kebaikan tidak boleh? Oh, Kan begitu? setuju. Siap. Jadi mantap. keburukan itu sekarang merajalela. Wanita contoh dia membuka aurat dengan dengan sempurna di depan mata dan subhanallah. bahkan di depan YouTube sekalipun. Mereka dapat viewers, dapat uang dari situ. Dari hasil tontonan yang mereka pertontonkan auratnya dibuka. Masa kebaikan tidak boleh? Betul, Ya kan? betul. Contoh kajian, salawatan, ngaji dan sebagainya. Yang penting niatnya lillahi ta'ala. Adapun mereka nanti dapat hasil dari YouTube itu monetis duitnya dan sebagainya, niatnya kembali pada dia, mau disedekah kepada yatim piatu ataupun disedekah kepada yang lain. Kita bersangka baik pada Allah Ta'ala, bersangka baik juga kepada kita. Ya kan? Jangan sampai ya kan keburukan itu lebih banyak pada kebaikan. Benar. Ya kan? Amal ma'ruf nahi mungkar itu penting guys, ya kan? Oke, guys. Dan kemudian ada beberapa hadis. Ada hadis Nabi SAW yang hadis Arba'in Nawawi, hadis yang kedua, hadis yang ke-12. 12. Ya, salah satunya adalah ya dia nih mengamalkan kebaikan, kemudian meninggalkan keburukan, bukan berarti dia ini berhenti dengan nahi mungkar, tetap jalan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi orang tuh kalau udah senang dengan kebaikan, insya Allah dia akan ngajak orang tuh dengan lemah lembut. Kemudian sama seperti keburukan, dia lemah lembut, dia gemulai goyang sana, goyang sini, ya kan? Nah begitu juga para ulama dan para habaib, kalau ngajak orang tuh ke tentang kebaikan, mereka dengan bahasa lemah lembut. Adapun orang yang ada beberapa habaib atau ulama yang bahasanya kasar, bukan berarti kasar menurut kita. No, bukan. Mereka mengajak kebaikan bukan bahasa kasar. Cuma kita mesti lihat mereka ini lahir di mana. Ada di lahir di Manado, ada mereka lahir di Makassar, ada mereka lahir di Jawa, ada mereka lahir di Sunda. Sunda. Menyesuaikan dengan bahasa mereka. Banyuwangi. Jadi teman-teman, kebaikan yang dipertontonkan itu adalah sesuai apa yang kita pertonton kepada mereka menjadi kebaikan untuk dia. Maksudnya adalah itibar, menjadi apa ya? Penyemangat. Gitu kan? Lihat ulama di YouTube, aduh, mungkin gini ya, ada orang nakal atau bahasanya orang malam atau preman dan sebagainya. Dia pengen ke masjid tapi enggak, malu lihat teman-temannya, ataupun ada pelacur contohnya mau ngaji tapi malu sama teman-temannya. Nah mereka ini salah satunya ngaji lewat YouTube contohnya, lihat dulu, cinta dulu dengan ada di situ ada orang tuh semuanya pasti pengen berubah teman-teman, pasti pengen berubah, cuma mereka malu, masa iya ditonton YouTube cuma nontonnya orang joget doang gitu kan. Makanya itu ada namanya masukan amal ma'ruf, itu dipertontonkan amal kebaikan itu. Nah kemudian ada sedikit berubah, mereka itu luar biasa subhanallah. Mereka pun tidak datang ke majelis ilmu, tapi kita datangkan majelis ilmu pada YouTube. Kita gunakan sebaik mungkin YouTube, Facebook, TikTok dan Instagram. Kita gunakan sebaik mungkin untuk ilmu. Maka dari tangan-tangan kita, tangan-tangan kalian menyebarkan perkara yang baik, insya Allah akan datang kebaikan juga pada kita. Masya Allah. Tayyib. Luar biasa saya. Ya. Nah begitu guys, penjelasan dari sesepuh kita nih. Anak muda ya kan? Iya, anak muda yang luar biasa. Sip, mantap sekali ya. Jadi saya nge-vlog ini ya pertama mempersembahkan kepada almarhum ibu saya ya. 30 tahun 30 September ya. Sudah 1 tahunnya ini. Setahun ya. Dan alhamdulillah
gitu ya kita Ya ngobrol bareng. semoga gini teman-temannya, semoga orang tua kita ini sehat walafiat Amin. dimanapun mereka berada. Kalaupun mereka sudah meninggal dunia, semoga Allah ampunkan dosanya, kemudian ringankan sisa kuburnya. Dan yang paling penting adalah kita berharap kepada Allah, Allah masukkan dia dalam surga. Amin. Nah, sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada kita, ya Allah jangan kau hinakan dia, jangan engkau cela dia, ya Allah sayangilah dia sebagaimana dia sayang kepada kami. Nah, seperti itu teman-teman. Siap. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Khair insyaallah. Siap. Barik fik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.